Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah duhur yang dimuliakan Allah, pada siang hari ini saya akan membicarakan tentang syukur dan masalah manusia. Pembicaraan tentang syukur dan masalah manusia ini terlebih dahulu akan saya mulai dari masalah manusia. Manusia dalam hidup dan kehidupannya akan selalu berhadapan dengan masalah. Masalah manusia silih berganti dari waktu ke waktu, dan masalah manusia ini antara satu dengan lainnya berbeda-beda. Ada yang mudah, ada yang sulit, ada yang menyulitkan untuk hidupnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, saking banyaknya masalah yang dihadapi oleh manusia, ada yang menyimpulkan bahwa dunia ini disebut oleh mereka darul bala wal imtihan, tempat ujian dan tempat cobaan. Dunia ini penuh dengan ujian dan penuh dengan cobaan. Pernyataan tersebut sebenarnya tidak benar. Kalau dikatakan darul bala wal imtihan, penuh dengan cobaan, ujian, akan dimaknai bahwa manusia di dunia ini tidak pernah menghadapi kesenangan hidup, tidak akan menghadapi kebahagiaan hidup. Tapi kenyataan yang kita rasakan bahwa kebahagiaan yang kita dapati dalam hidup ini amat banyak sekali ketimbang masalah yang dihadapi oleh manusia. Orang Jawa mengatakan bahwa masalah utama manusia itu ada tiga, kata orang Jawa. Pertama yaitu pangan, kedua sandang, ketiga papan. Pangan artinya kebutuhan hidup yang terkait dengan masalah makan. Sandang, kebutuhan hidup manusia yang terkait dengan pakaian dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah papan, kebutuhan hidup manusia yang terkait dengan rumah atau tempat tinggal. Dan persoalan yang terakhir ini merupakan persoalan yang besar bagi seseorang dalam hidup dan kehidupannya, sehingga kebutuhan yang terkait dengan papan biasanya baru terpenuhi setelah kehidupan pangan dan sandang tidak menjadi satu masalah. Berkaitan dengan persoalan pertama yaitu pangan, bahwa yang namanya makan, kebutuhan pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang oleh kita disebut dengan basic need
kebutuhan dasar, kebutuhan yang tidak bisa diajak damai. Perang bisa damai, tapi yang namanya makan tidak ada damai. Kita tadi pagi sudah sarapan, makan kenyang, badan bisa gesit sehat. Tetapi ketika kita nyampe di siang hari ini, jam 1 siang, kondisi badan kita sudah tidak seperti tadi pagi. Perut sudah mulai keroncongan, mulai kosong, fisik sedikit mengalami keloyoan. Kita sudah membutuhkan makan. Kita bisa menunda, mungkin nanti malam tidak usah makan dulu, sampai malam baru makan. Kondisi kita sudah jauh semakin loyo. Tidak bisa kita menunda sampai besok pagi. Butuh makan. Itu sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia. Persoalan yang mungkin kaitannya dengan kebutuhan makan, minum dan lain sebagainya masih banyak dihadapi oleh banyak orang. Kalau saudara-saudara mahasiswa dalam hal ini tidak mendapat kesulitan karena semua kebutuhan hidup, sekolah, kuliah di Semarang sudah terpenuhi, sudah dipenuhi oleh orang tua. Bila mana uang sudah habis, saudara tinggal pencet HP, nanti sore sudah ditransfer, malamnya Anda sudah beruang. Tidak ada masalah. Tapi nanti kalau sudah selesai kuliah, sekarang masih bisa menjawab, kamu sekarang di mana? Kuliah di Semarang, semester berapa? Semester terakhir, tinggal skripsi, sebentar lagi wisuda. Setelah selesai wisuda, kamu tidak bisa menjawab lagi, saya mau diwisuda. Sudah wisuda. Jawabannya, saya sekarang masih nganggur mencari pekerjaan. Anda sudah masuk saat wilayah yang dimana Anda sudah tidak bisa jaga ke orang tua, mulai ada masalah. Dalam agama terkait dengan masalah pangan, ada dua kelompok yang oleh agama dikategorikan sebagai kelompok yang bermasalah dalam masalah pangan, apalagi sandang maupun papan. Pangan saja masih masalah. Masalah mereka adalah masalah kebutuhan yang tidak bisa diajak damai. Siapa mereka itu? Mereka itu adalah fakir dan miskin. Orang fakir, orang miskin. Orang fakir adalah orang-orang yang tidak mempunyai penghidupan, tidak mempunyai tempat untuk mendapatkan uang, mendapatkan pangan. Mereka tidak menentu mau cari apa, mau cari di mana dan lain sebagainya. Tidak punya. Sehingga betul-betul apa yang ingin dia cari pada hari ini belum pasti. Saya akan contohkan yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Di rumah saya punya toko kecil kelontong. Kalau malam tutupnya toko saya jam 9. Saat saya mau menutup toko, dari jauh ada anak kecil yang teriak, "Pak, Pak, tumbas,
saya tidak jadi tutup toko saya. Dia menyodorkan uang kepada saya 10.000 rupiah. Mau beli apa nang? Saya tanya. Mau beli beras sama beli telur 1/4. Anda bayangkan, uang 10.000 dia pesennya ibu bapaknya beli telur 1/4. Telur 1/4 saja sudah 6.000 lebih. Berasnya sekilo itu bisa 9.000, ada yang 10.000. 1 kilo pun tidak bisa nyampe untuk dapat beli beras. Saya tanya anak itu, nang kamu sudah makan apa belum? Dereng Pak, Bapak baru memberi uang sama ibu 10.000 untuk beli beras. Nah ini nanti baru dimasak. Ya, apa yang harus saya hadapi ketika melihat orang yang seperti itu membeli tidak mencukupi? Ya kita harus bisa berbuat sesuatu yang agar uang 10.000 tidak menjadi masalah bagi dia. Dimasak umpama malam hari itu bisa masak makan, tapi besok pagi belum bisa lagi masak. Oleh karena itu dalam agama kita, sebagai orang yang tidak lagi punya masalah tentang pertama yaitu pangan, diharapkan kita bisa mengulurkan tangan kita kepada mereka. Apakah mereka mau minta atau tidak minta? Ada orang miskin yang punya harga diri, tidak mau minta. Kalau diberi mau, tapi minta tidak mau. Kita orang yang berkelebihan, mestinya kita mempunyai hati untuk berinfak kepada mereka. Dalam agama Islam, berinfak itu lebih dikedepankan kepada fakir dan miskin. Kenapa? Karena mereka manusia-manusia yang sangat membutuhkan untuk kehidupan mereka. Sampai dalam agama, andai di satu kampung ada orang fakir miskin karena kelaparan, maka orang yang paling berdosa ketika ada orang fakir miskin yang mati karena kelaparan, orang kaya di tempat itulah yang pertama kali berdosa. Dia tidak mau mempunyai ibah hati, perhatian kepada mereka. Yang berdosa pertama kali adalah orang kaya. Maka orang fakir, orang miskin perlu mendapat perhatian yang lebih daripada yang lain. Kemudian ada sebuah keterangan dari para ulama, kenapa fakir miskin harus mendapat perhatian pertama oleh orang-orang yang mampu. Selain dari apa yang tadi saya katakan, memberi pertolongan kepada fakir miskin adalah memberi pertolongan yang betul-betul pertolongan tulus, ikhlas, tidak akan memiliki harapan apapun dari mereka yang kita beri. Kenapa? Kita tidak bisa mendapatkan imbalan, tidak bisa mendapatkan harapan apapun dari mereka. Orang-orang miskin, dari orang-orang yang kita beri, orang-orang miskin, kita tidak punya harapan apapun kecuali keikhlasan kita dan diterima oleh Allah. Mereka memberi kepada kita kecuali matur nuwun, mugi-mugi rezekinipun Bapak tambah kathah,
Hanya itu ucapan yang keluar dari mereka. Kita tidak punya harapan. Maka kalau kita memberi kepada fakir miskin, mestinya di hati kita tidak mungkin mempunyai harapan, hanya keikhlasan dan ridhonya Allah yang diberikan kepada kita semuanya. Dalam agama bahwa kelompok kedua ini merupakan kelompok yang harus pertama mendapatkan perhatian. Seperti waktu kita di akhir bulan Ramadan membagikan zakat fitrah, perhatian pertama adalah kelompok fakir miskin, baru kepada yang lain sebagainya. Jamaah yang dimuliakan Allah, saya kira cukup sekian. Adapun yang lainnya nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.